Oke, selamat siang rekan-rekan Klaten Drone. Saat ini saya berada di sebelah timur SMP Negeri 1 Cawas ya. Dan ini kita belok ke kiri ke arah timur. Kali ini saya tujuan tanjakan Bundelan, teman-teman. Kita akan ambil ke kanan yang merupakan ke arah selatan. Jadi tanjakan Bundelan ini merupakan tanjakan ekstrim ya teman-teman. Jadi tanjakannya itu cukup tajam, kalau ke bawah itu cukup curam. Jadi kalau rekan-rekan yang ingin melintas di tanjakan Bundelan dengan membawa beban cukup berat, sebaiknya lewat di Semin saja. Dan kita sudah sampai di SMA Negeri 1 Cawas, teman-teman. Itu di kanan jalan. Dan sementara di depan ini merupakan gedung Rumah Sakit Islam Cawas di kiri jalan. Dan juga untuk situasi pada kesempatan siang hari ini, cuaca cukup cerah meskipun ada mendung sedikit. Cuman untuk saat ini tidak terlalu terik ya. Dan kita sudah mulai memasuki di wilayah Tugu Cawas, teman-teman. Jadi untuk situasi di Jalan Cawas ini saat ini berada di Desa Tugu seperti ini, teman-teman. Yang kanan jalan ini cukup ramai ya. Itu kita lanjut terus. Jadi Jalan Cawas ini merupakan jalan alternatif menuju ke Gunung Kidul atau ke pantai selatan, melintasi tanjakan Semin atau tanjakan Bundelan. Sebetulnya kalau jalur cepatnya itu memang tanjakan Bundelan, cuman jika mobil yang bermuatan banyak dianjurkan lewat tanjakan Semin, seperti itu teman-teman. Nah, di atas ini sudah terlihat rambu-rambu arah ya. Kalau ke kiri itu ke arah Weru, kita akan lurus, teman-teman. Nah, ini merupakan pertigaan Ngelengkong, teman-teman. Kita ambil yang jalur beton dan kita berjalan ke arah barat. Jadi nanti sampai di perbatasan Jawa Tengah Yogyakarta untuk jalannya seperti ini, teman-teman. Karena di depan itu merupakan, di Bundelan itu merupakan wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Untuk jalan menuju ke arah tanjakan Bundelan seperti ini, teman-teman. Jalannya beton, cukup halus, cuman jangan ngebut ya di sini karena di depan nanti ada polisi tidur ya, teman-teman. Dan itu cukup membuat nyeri polisi tidurnya. Gitu. Kita lanjut terus. Dan di kanan kiri merupakan tanaman padi ya, teman-teman. Lahan kosong tapi ini masih rumputan karena habis panen padi. Dan kita jumbul sedikit, ini polisi tidurnya ada satu, dan di depan masih ada lagi polisi tidurnya yang lebih tinggi ya, teman-teman. Polisi tidur kedua, kemudian di depan ini polisi tidur ketiga. Jumbul gludak. Nah, seperti itu biasa nih. Itu mending sudah agak ceper ya, teman-teman. Kalau sebelumnya wes lumayan lah, kalau ngebut kemudian lewat polisi tidur tadi.
Oke teman-teman, kita lanjut terus masih ke arah selatan, dan di selatan sudah terlihat kemegahan Gunung Kidul ya teman-teman, meskipun baru samar-samar. Nah itu terlihat cukup jelas. Kalau di kiri jalan ini nanti juga ada Embung Karangasem teman-teman, cuman saya belum pernah ke sana. Cuman untuk lokasinya di sekitar sini dan kiri jalan itu ada Embung Karangasem yang berfungsi untuk tada hujan ya, tada air lah. Jadi untuk irigasi persawahan sekitar sini. Cuman tada hujan kalau di sekitaran sini kalau hujannya lebat sekali itu kebanyakan banjir ya padahal. Jadi tanggul di sungai yang kita lewati tadi beberapa musim itu jebol terus. Jadi yang kiri jalan ini, sawah kiri jalan ini hampir tergenang sungai tergenang air teman-teman. Jadi banjir. Itu masuk wilayah Karangasem ya. Dan di seputaran sini atau di pinggir jalan ini sudah mulai ramai teman-teman, karena sudah banyak sekali bangunan berdiri. Jadi kalau untuk malam kan tentunya juga lebih terang, jadi lebih nyaman lah karena udah ada penduduknya ya. Dan ini merupakan pasar, cuman untuk pasarnya seperti pasar apa atau nama pasarnya saya tidak paham ya. Itu teman-teman, di depan ada mobil dan saya mau mencoba menyalip. Oke, itu kelihatan Gunung Kidul sudah megah. Dan di kiri ini merupakan bangunan-bangunan penduduk ya, dan ini sudah mulai memasuki perkampungan di daerah Karangasem. Ini ada pertigaan, ke kanan itu ke arah Bayat, dan di depan ini ada pertigaan lagi kalau ke kiri ke arah Burian atau ke arah Semin teman-teman gitu. Dan kita sudah hampir sampai di perbatasan Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta. Untuk perbatasannya itu pas tanjakannya teman-teman. Nah itu ada rambu-rambu tanjakan. Nah di depan ini merupakan perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Ini tugunya. Dan kita sudah mulai naik. Ini teman-teman, ini tanjakan pertama ya. Jadi tanjakan Bundelan itu nanjaknya seperti ini sampai atas ya teman-teman. Jadi harus benar-benar persiapan kalau untuk mobil yang membawa beban berat. Ini kelihatannya seperti biasa, cuman sebetulnya ini cukup tinggi teman-teman. Kalau motor itu bisa kehabisan tenaga misalkan tidak ada persiapan ya, karena ini nanjak terus teman-teman. Dan di sini sudah sedikit landai, cuman ada tanjakan lagi ya nanti. Cuman ini posisinya nanjak terus teman-teman. Jadi jangan sembrono, istilahnya seperti itu kalau di Jawa. Dan ini di kiri jalan ini merupakan tempat nongkrong asik, yaitu mie ayam teman-teman. Di belakangnya ada tempat nongkrong. Dan yang pas tikungan ini dulu sempat berita bus itu yang turun ke jurang. Ini di sini teman-teman. Dari atas itu langsung lari ke jurang. Dan ini tanjakan keduanya cukup tinggi teman-teman. Seperti ini untuk tanjakan Bundelan. Dan di kanan jalan ini merupakan villa ya teman-teman. Villa-villa para siapa mboh. Itu. Ini masih nanjak terus. Dan ini sampai di daerah hampir atas ya teman-teman. Ini ada warung hik, kalau istirahat leren wedangan itu di sini, kanan kiri ini ada warung hik juga.
Dan hati-hati karena di depan jalannya agak rusak nih. Dan kita hampir sampai di puncak ya teman-teman. Kita naik ini sedikit ini. Kalau ini cukup landai. Jadi tanjakan yang paling ekstrim itu ada 2 tadi. Dan ini merupakan puncak dari Bundelan. Di situ ada Gapuro ini. Bundelan Hill. Nah, seperti itu. Ini udah puncak ya teman-teman. Udah puncak dan kita ini udah mulai turun karena di sana sudah kelihatan turunan tajam. Oke, tadi video tanjakan, kemudian saya akan putar balik untuk turunan ya teman-teman. Jadi kita turun dan nanti saya akan menuju ke Joglo Tumiono teman-teman, cuman lewat depannya aja ya karena yang pasti masih tutup kan. Lewat Joglo Tumiono, Bundelan Hill, welcome. Wah, keren. Nah, itu kelihatan untuk Klaten sudah terlihat jelas teman-teman. Itu ini turunan dan itu merupakan Klaten yang di bawah itu. Kalau nongkrong di sini cukup asik teman-teman, kalau siang gitu, siang atau pagi sore itu asik. Dan kita lanjut terus ya teman-teman. Nanti akan saya ini ya, yang dulu beberapa tempat lokasi yang kecelakaan itu. Nah, di sini dulu pernah juga yang masuk ke jurang di depan itu. Di depan itu. Kemudian kan belok ini nih, belok teman-teman. Belok belok ini. Lah itu ada salah satu rombongan apa gitu masuk ke jurang, lurus jadi lurus ke sana terus teman-teman. Itu masuk ke jurang dan yang di sini ada yang jualan warung ya, itu kena juga kemarin pas waktu kecelakaan itu. Dan itu bakso gandul cukup asik, itu di belakang buat nongkrong temen, nongkrong itu di situ sambil pesan mie ayam. Dan yang kecelakaan ketiga itu ada juga, itu yang truk warga ganti warna itu ya, itu dari atas turun ke bawah, itu remnya blong sehingga lewat sini itu sudah dalam kecepatan tinggi sampai bawah teman-teman, sampai bawah. Itu nanti untuk truknya itu melompati kamar mandi teman-teman, kalau kelihatan ya nanti ya, karena nah itu pas tikungan itu, jadi di pas tikungan itu ada kamar mandi, itu truknya langsung loncat teman-teman ke bawah situ, langsung lurus ini. Jadi beritanya 2 orang meninggal kalau dulu. Oke, kita ke arah Joglo Tumiono ya teman-teman. Jadi di depan tadi ada 3 pertigaan. Saya nanti ambil yang pertigaan ke kiri teman-teman, itu ke arah Bayat ya sebetulnya, ke arah Banyuripan. Kalau tembusnya ke arah Banyuripan. Nah, ini pertigaannya saya ke kiri. Kalau ngikutin jalan ini terus, ini ke arah Banyuripan Bayat. Yang ada pertigaan ada ringinnya itu teman-teman. Dan untuk jalan seperti ini halus bergelombang teman-teman. Biasa kalau di kaki bukit seperti ini bergelombang itu biasa, karena memang untuk tanahnya kan tidak labil. Jadi nanti kita cuma lewat di depan Joglo Tumiono ya teman-teman, bahwa menurut berita itu Joglo Tumiono ini merupakan joglo terbesar di Indonesia atau di Jawa lah katanya sih, saya cuma baca berita gitu, katanya joglo terbesar.
dibangun di atas tanah 2 hektar ya. Dan suasana di pagi ini jalan menuju ke arah Mbayat itu cukup menyenangkan karena di sisi kiri itu merupakan Gunung Kidul yang kelihatan cukup megah dan perkasa, teman-teman. Itu kita sudah pernah, sepertinya sudah pernah ya, buat videonya juga perjalanan dari Gunung Kidul. Nanti kalau di sini itu sebagai acuan beloknya itu merupakan SMP Negeri Ngerangan ya. Ada plakatnya, plakat arah itu di kanan jalan itu SMP Negeri 1 Ngerangan, sepertinya SMP 1. Itu nanti kita ngikutin itu aja. Dan ini saya coba berhenti sebentar, teman-teman. Ada telepon masuk ya. Oke, kita hampir sampai pertigaan arah Joglo Tumiono. Dan di depan ini plakatnya cukup kecil yang putih ini, teman-teman. Itu merupakan plakat arah SMP. Dan untuk jalan menuju Joglo Tumiono seperti ini, teman-teman. Jalannya cor beton ya. Ada truk, kita coba salib. Jadi kalau untuk Joglo Tumiono ini masuknya di daerah Ngerangan Mbayat ya, teman-teman. Masuknya Kecamatan Mbayat, dan itu terlihat di kiri jalan itu sudah terlihat apa, genting warna merah. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini halaman depan ya. Itu hanya orang istirahat atau jajan di situ. Nih, kemudian ya seperti inilah Joglo Tumiono, teman-teman. Dan di depan ini merupakan joglonya, cuman tutup ya, teman-teman. Tuh, kita jalan-jalan saja. Nah, cukup luas ya. Jadi joglonya cuma 1, yang besar cuma 1. Oke, kita jalan menuju ke arah Mbayat ya, teman-teman. Dan ini kanan jalan ini merupakan SMP Ngerangan. Dan gitu dulu, teman-teman, telah mengikuti perjalanan saya. Terima kasih dan jangan lupa subscribe ya.